Halo semuanya. Selamat datang di Nandur Investment Channel. Hari ini, Mimin akan membahas topik yang lagi ramai banget. Tangga ternak uang dari Timothy Ronald Show, Seniman Juni 2025. Soal tanggalnya yang sama Najib ya, gue selesai. Yes. Yang pertama tuh nabung 10 juta dulu bro. Ya, nabung 10 juta dulu. 2, lunasin hutang-hutang kecil kecuali KPR. Gue kasih pengecualian ini KPR. Kalau udah terlanjur kena jeratan, kecuali lu Alfian kerja sini lunas enak kan? Iya. Nah, Ya, kecuali lu kerja di sini Alfian. nih, mau lunas. Ini Kalau- dilarang riba harus tulisannya. Iya, kalau di sini dilarang riba soalnya. Jadi lu harus lunasin riba yang kecil. Contohnya apa? Kartu kredit bro. Yes. Kartu kredit, utang-utang sama orang itu beresin. Iya. Ya, itu lu kayak tangan lu pegang bara gitu, panas. Jangan ngutang buat mobil. KKB bahkan boleh dilunasin dulu. Ya. Tapi kalau KPR memang agak sulit kan bro, nggak semua orang punya income. Jadi kecuali KPR, lunasin semuanya dulu utang. Itu nomor 2. Nomor 3, jadi hutang itu di atas bahkan dana darurat teman-teman. Ini jangan salah nih. Orang ada yang ngajarin dana darurat dulu baru utang. Salah itu. Ya, salah. Hutang dulu kecuali KPR, karena besar sekali. Yes. Mungkin mereka nggak bisa selesaiin. Karena gini bro, hutang kartu kredit atau hutang yang lain-lain itu ada 33% setahun. Ya. Jawabannya investasi itu sulit sekali 33% setahun. Pasti. Jadi lu Kamu pasti kalah. ngalahin ribanya nggak bisa. Benar, lu Gimana? ngalahin riba aja nggak bisa. Iya. Kita nih disuruh balapan sama riba 33%, ampun bos gitu. Iya. Ampun. Daripada riba mending ke rimba ya. Iya, jangan ya. Riba, 2, berantas pokoknya ya. Yes. Karena selama lu masih pakai riba, lu budaknya orang yang ribain itu. Karena hutang, misalnya gue hutang sama bro kakak. Ya. Hutang gue itu adalah asetnya dia, makanya namanya obligasi kan. Yes. Hutang gue itu adalah asetnya orang lain gitu. Jadi jangan jadi budaknya orang lain. Kalau gue berhutang sama bro kakak nih, bro kakak utang nih, udah gue jadi budak dia. Iya. Tapi Budak Nan, itu. ada komen lucu dari Mamih Dia Story. Ibu rumah tangga dana daruratnya suami bro. Ya boleh. Kalau suami lu ada dana darurat ya Iya. wes. Ya kan kita Kalau ngomong buat suaminya Najib tadi. bisa diandelin. Ya kalau bisa suami Iya. bisa diandelin. Nah 3 ya, simpen 3-6 bulan. Tapi gue lebih setuju yang bro kakak. Kenapa? Karena waktu itu Ray Dalio, gue pernah beli kelasnya bro. Gue pernah beli kelasnya Ray Dalio. Tapi bang, Nah, kan mereka bilang gak ada kelas. Ray Dalio punya kelas. Nah, bingung kan lu cari di mana? Gue beli Bang, kelasnya. Nah, di kelasnya Ray Dalio dia ngajarinnya gini. Kalau dana darurat, dia bilangnya bukan cuma dana darurat sih. Kalau dia agak ekstrim. Jadi satu tuh dia bahkan mintanya tahunan. yes. Karena mungkin traumanya dia ya. Dia pernah bangkrut. Dia bilangnya tahunan. Tapi tahunan itu bro, misalnya kayak 5 tahun ya menurut dia. Itu masih dikali. Kenapa? Karena ekspektasi ini digerus sama inflasi. Jadi dana darurat Ray Dalio itu dia berekspektasi untuk digerus sama inflasi. Jadi gue setuju kalau misalnya gue bilang 3 bulan tadi harusnya sebenarnya bro kakak ya yang bilang lebih bagus. Jadi kan dia 20 juta tuh pendapatan bro. Gue bilang 60. Itu harusnya 120 plus 10 yang tadi. Harusnya. 130 juta dulu di rekening. Benar. Ya. Sama nih karyawan gue juga dari dulu gue ajarin sama bro. Gue kemarin anak-anak Clipper kan baru masuk. Gue bilang ada yang udah nanya investasi apa bang? Lu punya 100 juta gak di rekening lu? Enggak, ya udah diem lu aja. Ya, tangga nomor 3 dana darurat ya. Tangga nomor 4 minimal 20%. Kalau gua agak keras, biasa ada yang bilang 10 enggak. Gua minimal 20 investasi ya. Jadi nah, investasi ini kan menyerang. Setelah lu udah punya basisnya tadi 130 juta, oke, saatnya nih nyerang. Nah, nyerang ini ada 2, teman-teman, ya. Nyerang itu ini konsep finansial, ini gua akan coba jelaskan dengan bahasa yang masih bisa masuk ke otak kalian ya. Ada 2 konsep dalam menyerang dalam investasi. Ada beta sama ada alpha. Beta itu adalah market. Contohnya, lu investasi di saham Indonesia. IHSG itu adalah beta. Ya. Jadi kalau lu nggak mau pusing-pusing, itu lu ambil yang beta nih. Jadi lu dapat semua return market ya. Contohnya di Amerika tuh SPX. Yes. Jadi- S&P 500. S&P 500. Lu jadi langsung beli 500 perusahaan terbesar. Lu IHSG langsung beli sesuai dengan bobot masing-masing saham di IHSG. Bisa nggak? Bisa. Ya, lu nggak bisa direct ke IHSG, tapi banyak ya produk-produk seperti misalnya reksadana yang Serika Hati atau misalnya Pevindo iGrade itu yang indeks. Nah itu beta. Tapi kalau misalnya let's say S&P 500 nih, bro kakak misalnya lihat oh ini top nih, dia jual terus bottom dia beli. Dalam S&P yang sama itu udah alpha. Yes. Itu udah strategi yang beda lagi tuh. Karena memerlukan market timing. Betul. Dan market positioning. Asetnya sama nih S&P, lu cuman buy and hold DCA sama bro kakak dibilang oh ini sini jual, sini beli. Bro kakak tuh bisa dapat lebih tinggi dari S&P. Itu namanya alpha. Iya. Di saat ada keputusan bro, gue bilangnya keputusan. Jadi bisa bedain beta sama alpha nih keputusan. Ya. Ketika contoh, lu mau beli kripto, lu beli Bitcoin, itu beta teman-teman. Itu beta. Yes.
Tapi di dunia ini, ya itu nggak masuk beta sebenarnya. Karena alternatif aset. Dan sangat volatil dibandingkan aset kelas yang lain. Yes, tapi di dalam aset kripto itu adalah betanya Bitcoin. Lu kalau mau beli dan jual Bitcoin, itu lu udah alpha tuh, udah beda. Setuju. Ya, ini konsep yang mungkin kalian belajar nih, kalau kuliah nih harus selesai finance mungkin sampai S2. Tapi gue jelasin di sini gampang banget. Beta sama alpha. Nah, alpha ini bakat bro. Jadi alpha ini bakat. Ya, alpha ini bukan sesuatu yang ibaratnya lu bisa cuman pelajarin. Ini natural talent, ini skill yang diasah selama dekade, ini sulit bro. Bahkan Dalio pun bilang bahwa alpha ini sulit didapat. Kalau Dalio bilangnya ini lebih sulit dibanding apapun di Olympics digabungin jadi satu. Ya. Jadi misal lu jadi pemain basket nomor 1, lu jadi boxer nomor 1, lu jadi perenang nomor 1, ini lebih sulit dari semuanya digabungin. Kenapa? Karena ini gamenya uang bro. Yes. Semua orang di dunia ini mau alpha. Jadi yang nanya, banyak yang bingung bro, akademi kripto itu apa? Akademi kripto itu bro kakak dan kita, gua yang kita kerjakan di sini, kita ngajarin caranya mendapatkan alpha. Yes. Tapi balik lagi, itu nggak semua orang bisa. Investasi itu harus, paham nggak? Investasi itu harus, tapi nggak semua orang harus alpha. Lu bisa investasi dengan beta, lu bisa beli indeks IHSG. Ya. Lu bisa beli indeks S&P 500 dan you'll be fine. Lu akan lebih bagus dibanding orang-orang rata-rata. 100%. 100%. Karena gini, lu tau nggak dengan $100 per bulan, ya, lu invest bro. Kita cari growth fund yang sederhana lah. Iya. 11%, 11,5%. Itu lu bisa dapat $1,5 juta dalam waktu 30 tahun. Itu namanya bunga majemuk teman-teman, compounding interest. Jadi lu harus investasi tapi lu nggak harus jadi profesional investor. Nah, jadi banyak yang bingung nih. Apa sih yang kita lakukan di sini dan di Akademi Kripto? Akademi Kripto itu untuk kalian belajar jadi profesional investor. Setuju. Untuk nyari alpha. Karena banyak yang akhirnya belajar sama kita tuh kerja di exchange kayak Indodax, di toko kripto juga ada. Bahkan fund-fund luar ya, tapi kan kita nggak bisa sebut ya. Ada yang berhasil lulusan dari kita itu kerja di fund-fund luar dan kebanyakan ya jadi influencer kesayangan kalian. Bisa dilihat di testimoni kita. Bisa lihat di testimoni kita gitu. Itu ada di Discord kita testimoni. Nah, dan soalnya banyak yang bilang, tapi ini kan investasi atau apa? Investasi itu dibagi dua dulu teman-teman. Ya, jadi ini masih poin nomor 4 nih. Investasi dibagi dua. Alpha dan beta. Lu adalah orang yang yakin mau main Olympics, lu mau jadi professional investor kayak kita atau tidak. Misalnya Alfian nih, Alfian bilang oke, gue mau beli saham nih, terus dia mau bilang oh kayaknya BRI bakal outperform BCA, gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang Alfian lu beli indeks gitu. That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin, pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Gitu ya. Makanya ada konsep namanya higher beta. Jadi kalau misalnya orang beli misalnya Sui, Solana, itu masuk ke higher beta. Tapi itu lu udah masuk kategori professional investor yang harus full time, bro. Setuju. Ini bukan pekerjaan sampingan. Kalau beta itu pekerjaan sampingan. Market itu bisa pasif. Contoh, Najib tadi. Najib itu kerjanya apa? Dia kan kerja di pertanian, bro. Ya. Najib bisa sisihin misalnya 5 juta uangnya, dia main beta nih, dia invest di misalnya indeksnya Jepang atau S&P 500. Najib will be good gitu. Ya. Lu tabung dulu 130 juta Najib, lu beli indeks, lu beli Bitcoin indeks, misal bagi dua lu barbel lah, 50% S&P, 50 Bitcoin, silahkan. Itu ntar lu jadi miliarder Najib. Yes. You will be miliarder in no time dengan income power segitu. 10-20 tahun lah ya. Iya. In no time-nya. Untuk 10 normal tahun. people. Dan Iya. itu pun juga lebih bagus daripada lu jadi gembel. Karena 90% orang di dunia ini. gue yakin bro, banyak nanti kalau kita telepon di sini ya, yang udah tua, terus nggak ada tabungan, itu 100% salah lu. Ya, Lu setuju. kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro, ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Iya. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Lu yang skill lu yang stagnan, gitu. Nah, gimana caranya improve income? Nah, itu nanti kita bahas nanti bro, cara improve income. Tapi kita lanjut Setuju. tangganya dulu. Nah, tangganya ini sebenarnya gue ganti bro, banyak yang gue ganti, karena gue banyak terinspirasi sama dia juga. Yes. Yang kelima ini gue ganti. Tadinya dulu gue ingat tanggal kelima tau gak apa bro? Dana pensiun. Cuman dana pensiun itu sebenarnya masih jauh teman-teman. Ya, masih jauh. Jadi bro kakak ini kasih tahu gue, kayaknya bukan dana pensiun, tapi dana pendidikan anak. Nah, ya. Jadi kita akan bahas di sini bro, tentang yang kelima. Yes. Itu inspirasi dari dia. Kemarin kita baru ngobrol, kita mau bikin ulang tangganya karena kita mau bikin ternak uang lagi. Jadi nomor 5 itu bukan dana pensiun, karena dana pensiun itu terlalu jauh dan yang paling tinggi inflasinya bro kakak kasih tau gue bahwa dana pendidikan anak. Ya. Jadi dana pendidikan anak itu yang orang paling sulit untuk dapatkan karena inflasi bisa 20-25% per tahun.
Dan Tapi yang datanya nggak segitu biasanya. bisa lebih bahkan. Yes. 30 kan sebenarnya. Ini gue trim down aja buat mereka. Ya. Yang keenam itu lunasin KPR baru, ya. Ketika lu udah punya serangan investasinya, lu udah punya dana pendidikan anak, baru lu hajar KPR secara cepat. Ya. Ketika KPR udah beres, lu udah selesai nomor 6, nomor 7. Itu namanya bikin kekayaan dan berbagi, bro. Sedikit disclaimer sebelum kita mulai, Mimin penggemar berat channel YouTube Timothy Ronald, dan Mimin sudah belajar banyak dari kontennya tentang investasi dan pengelolaan uang. Hormat Mimin untuk Timothy dan timnya, karena sudah mengedukasi banyak orang Indonesia tentang mengelola uang dan berinvestasi dengan cerdas. Hari ini, Mimin ingin membedah tangga ternak uang ini dari sudut pandang Mimin sendiri, sebagai seseorang dari generasi sandwich. Bagi yang belum tahu, tangga ternak uang ini ada dua fase, defensif, langkah 1-3, dan ofensif, langkah 4-7. Langkah defensifnya, pertama, tabung 10 juta rupiah tunai. Kedua, bayar utang kecil kecuali KPR. Ketiga, bangun dana darurat untuk 3-6 bulan. Lalu masuk fase ofensif. Keempat, investasikan minimal 20% dari pendapatanmu. Kelima, siapkan dana pendidikan anak. Keenam, lunasi KPR-mu. Dan terakhir, capai kebebasan finansial dan berbagi. Kenalan sedikit ya, biar kalian tahu latar belakang Mimin. Mimin usia 30-an, satu penghasilan, karyawan swasta, menikah dengan 2 anak. Dan ya, Mimin adalah definisi generasi sandwich menopang orang tua dan adik Mimin yang masih kuliah. Catatan singkat, semua yang Mimin bagikan hari ini adalah perjalanan Mimin sendiri menaiki tangga ini. Bukan cuma teori, tapi kehidupan nyata sebagai generasi sandwich. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Menabung 10 juta rupiah tunai. Ini adalah fondasinya. Mimin sangat percaya bahwa punya tabungan awal menunjukkan niat dan komitmenmu. Kalau kamu bekerja tapi nggak bisa menyisihkan uang, terutama sebagai generasi sandwich, ini adalah alarm besar. Sekecil apapun, kamu harus memaksakan diri untuk menabung, sambil juga berusaha membangun skill dan meningkatkan penghasilan. Langkah kedua, bayar utang kecil kecuali KPR. Jujur, kalau kamu generasi sandwich, utang adalah hal terakhir yang kamu butuhkan. Keuangan kita sudah ketat, jadi kita harus buang kebiasaan mengambil utang konsumtif yang nggak perlu. Mimin sendiri berusaha hidup tanpa utang konsumtif. Itu benar-benar membawa ketenangan pikiran. Langkah ketiga, dana darurat untuk 3-6 bulan. Bagi saya, ini wajib. Setelah punya keluarga, menurut Mimin bahkan harus punya 12 bulan idealnya. Ada banyak cara menyimpan dana daruratmu, tapi Mimin menyimpannya dalam bentuk uang tunai dan emas. Dan Mimin menghitung semuanya, termasuk kebutuhan keluarga inti Mimin, orang tua dan adik Mimin. Sekarang, langkah keempat, investasikan 20% dari pendapatanmu. Mimin berinvestasi pada hal-hal yang Mimin pahami, seperti saham dan properti. Ditambah, Mimin punya beberapa tabungan pensiun dari kantor sesuai ketentuan undang-undang kita, seperti DPLK dari bank dan JHT dari BPJS. Mencapai 20% itu nggak mudah, tapi Mimin melihatnya sebagai proses bertahap, kuncinya adalah konsistensi. Langkah kelima, dana pendidikan anak. Nah, Mimin akui, Mimin agak lambat di tangga ini. Dulu, Mimin nggak sadar betapa pentingnya sampai nanti. Sekarang, Mimin menjadikannya prioritas sebelum anak masuk SMP, karena Mimin masih membiayai kuliah adik Mimin sekarang. Mimin menggunakan saham blue chip, yaitu saham BBRI, untuk ini. Kalau kalian punya ide lain, tulis di kolom komentar ya. Langkah keenam, melunasi KPR. Kesalahan saya, buru-buru ambil KPR setelah 2 tahun kerja, tanpa dana darurat. Ya semua karena minimnya literasi keuangan saat itu. Jangan lakukan apa yang Mimin lakukan. Bunga anuitas itu benar-benar menggerogoti kekayaan bersihmu, lebih dari yang kamu sadari. Kalau kamu belum ambil KPR, pikirkan 2 kali. Rencanakan dengan matang. Saat ini, Mimin fokus melunasi KPR melalui pelunasan ekstra dengan bonus dan penghasilan tambahan. Jadi, saat ini Mimin berada di antara tangga 4 dan 6 secara bersamaan. Tapi Mimin percaya selama Mimin tetap positif, menikmati prosesnya dan terus belajar dan berkembang,
kita akan terus menaiki tangga finansial itu. Perlahan tapi pasti. Itulah cerita tangga ternak uang Mimin sebagai seseorang generasi sandwich. Kalau kalian punya cerita atau tips serupa, bagikan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lain kali.